sama kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu tidak ada ayat, cuma perjalanan ayat dalam kehidupan diaplikasikan menjadi hikmah. Itu hikam. Ini perjalanan Syekh, artinya dalam kehidupannya, spiritualnya dalam bentuk ini. Kalau dibaca semua ikut. Artinya Syekh menjalankan Quran. Ya kan? Begini. Makanya saya setiap Selasa itu membedah kitab hikam dalam kajian tafsir maudhu'i atau tema. Seperti itu. Ini bagus buku ini, luar biasa. Saya membaca ada bab-bab yang mungkin kalau disampaikan kepada jamaah nggak sampai. Nanti nggak sampai. Dari bab kiblat aja 2 bab itu yang diributkan hari ini. Bab yang kiblat qalbun dengan roh. Satu lagi yang terakhir itu nggak sampai. Jadi kita hari ini Islam kita ini kiblat soal kita baru batas kiblat Ka'bah dengan kiblat badan, batas itu yang diributi hari ini, yang dibahas oleh kiai-kiai ini, TV One dan lain-lain. Seperti Ustaz Ali Hidayat yang katanya pakam itu baru bab 1, bab 2. Belum bicara yang di kiblat ini bab ketiga kolbun, yang keempat itu apa itu? Kolbun, yang ketiga itu apa? Ada di sini. Pertama kiblat syariah Ka'batullah Mekah. Ini masih ribut ini. Ya kan? Orang hari ini MUI masih ribut atau Departemen Agama ngarang-ngarang kiblat kemana itu berubah semua masjid. Ribut soal ini masih. Kiblat badan itu yang disampaikan Ali Hidayat itu rukuk al 90%. Ini ributnya baru bab 1, bab 2 hari ini yang katanya Ustaz Ali Hidayat yang luar biasa. Ustaz Somad. Jadi keilmuan orang bisa dilihat dari sini. Yang diributi orang baru bab 1, bab 2. Bicara kolbun itu jauh, kiblat kolbun. Bicara kiblat ruh, kiblat nyawa ini jauh juga. Bicara tujuan akhir dari sholat juga jauh. Ini bisa saya jelaskan, tapi enggak. Saya bilang telepon dengan Syekh, Ustaz, bisa nggak diisi sedikit? Saya nggak takut ngisi, karena nggak sampai ilmunya, nanti gila. Ya, di dalam Quran itu ada sholatun, ada yusolli, ada musolla, ya kan? Itu punya makna semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau diartikan nabi dan malaikat selawat, apalagi kita, itu pengertian syariat. Pengertian yang kita hari ini berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat aja berselawat, bukan selawat. Allah dan malaikat yusallu, berhubungan dengan Allah. Allah menghubungi. Hari ini kita berhubungan. Saya sholat anak usolli, saya ngubungin 4432 nomor HP-nya itu. Kalau kiai ceramah telepon Tuhan tuh 4 3 kali 32. Itu hubungan. Cuman kata Allah salah sambung. Ya kan? Nah, bagaimana Allah dan malaikat itu sholat dengan kita? Yusalluna 'alan nabi. Nah, pengertian ulama dulu, yuk kita selawat kepada Nabi, itu dasarnya sebenarnya. Tapi yang paling canggih bagaimana yusallu, kita harus punya makom musolli. Nah, salah satunya makom musolli itu ada 2 nabi. Satu Nabi Ibrahim, karena asal muasal sholat itu dari Ibrahim. Tapi nggak kupas ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak ucap salam pasti kecewa. Nanti waktu sebelum mau tidak diucapkan salam. Pertanyaan gini, saya pernah nanya, ada salam yang diharamkan oleh Allah? Ustaz buat alih enggak. Ada hak salam, jawab salam itu haram. Kalau dalam hukum hadis kan mengucapkan salam itu sunnah, jawabnya wajib. Tapi ada jawab salam itu hukumnya haram. Kapan? Sholat. Ketika nyebut Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, yang jawab Waalaikumsalam. Ya kan? Nah, pernah nggak masyarakat atau jamaah bertanya dengan kiai, kenapa kita harus salam ke kanan? Kenapa salam ke kiri? Hari ini pertanyaan ini
nggak ada ditanyakan. Tapi di Salafi ya, di ulama-ulama dulu pasti nanya, ya kualitas hari ini jauh dengan orang-orang dahulu, apalagi Syekh sendiri menjalani itu gitu. Pernah nggak kita nanya, kenapa ya kita sholat ke kanan ke kiri? Ya ikuti orang dulu aja, jangan repot-repot. Itu pertanyaan. Padahal di Quran itu punya makna. Kenapa harus ke kanan dan ke kiri? Karena Allah jelaskan. Maka saya jelaskan. Surat 50 Qaf dari 17. Kenapa harus salam ke kanan ke kiri? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Kenapa harus duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri? Malaikat itu kanan dan kiri sedang duduk, kanan dan tegak, nyatat itu dan duduk. Maka ketika kita amal dari amal setiap sholat fase 5 kali waktu itu laporan sebenarnya, laporan ke kanan dan ke kiri. Maka sholat itu dua, takbir salam, kanan dan kiri. Kenapa? Ini istilahkan orang Jawa turu papat 5 pancer. Sampai sini aja dulu, ya kan? Nah, istilah turu papat 4 pancer dalam diri kita ada rewangan. Ini dalam pembahasan seperti itu. Tapi yang saya masalahkan ketika mengucapkan salam kita jawab waalaikumsalam. Bahkan di dalam Al-Quran pun moga-moga kita yang jawab salam hari ini ketika sakratul maut oleh Allah diucapkan salam. Ciri orang yang mati husnul khotimah, ciri orang mati husnul khotimah bukan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau pembimbingan kalimat la tapi mati husnul khotimah bukan itu. Tapi ciri orang mati husnul diucapkan salam oleh malaikat. 16 Nahl 32. Tapi apakah orang mati diucapkan salam? Diajarkan talqin kalimat tauhid? Ya, harus diajarkan. La ilaha, itu diajarkan. Sunnah hukumnya. Daripada diajarkan yang lain, diajarkan ingat sok, ingat harta bangga seperti itu. Diajarkan untuk dekat karena kembali ke Allah seperti itu. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nahl ayat 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Alladzina yatawaffa malaikatu thayyibun yaqulu assalamu alaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Itu cara mati balik. Tapi kalau mati nggak baik, nggak ucap salam. Ya kan? Maka orang-orang dulu mati itu tak lagi tamu mau datang nih ucap salam. Nabi bukan gitu. La tamu assalamualaikum. Itu seperti itu. Ya, saya ulang lagi bagaimana saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Walhamdulillahi tanzilur rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabiy wa jalan nas minaz zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil karim waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sebuah kenikmatan yang besar yang sedikit manusia bersyukur tentang nikmat. Banyak kita bersyukur menurut nikmat, menurut pola fikir kita. Benar-benar kita bersyukur menurut apa yang kita dapat. Benar apa enggak? Kita bersyukur menurut apa yang kita lihat. Benar-benar.
Tapi kita tidak bertanya dengan Allah, ya Allah, nikmat mana yang saya syukuri dalam hidup ini pertama kali. Karena semua urusan dikembalikan kepada Allah. Jangan semau-mau kita. Surah 3 Al-Imran ayat 109. 309. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilaihi turja'ul umur. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan mulut kita takbir punya siapa? Allah. Allah Akbar itu apa artinya? Allah Maha Besar. Itu arti, bukan makna. Sembarang hati-hati nyebut takbir. Saya puasa tahun 97 tamat dari pondok sampai 2019. Tahu nggak puasa saya? Kalimat Abdul Zikri Annahu La ilaha illallah. Baru 2 tahun saya berani mengucap itu. Ya, tamat dari pondok tahun 97, diajak tahlilan Yasin, saya datang. Cuman ada satu kalimat yang saya masih puasa untuk mengucapkannya. Mulut ini tak layak untuk mengucapkan kalimat kalau masih ada sekutu-sekutunya. Saya tak paham ketika itu. Saya paham menurut saya naluri saya aja. Saya nggak mau sembarangan mulut yang kotor ini mengucap kalimat Allah sembarangan. Maka ketika sholat itu takbir pertama Allahu Akbar, itu minimal seperti Musa lepas telompak. Nggak ada kedudukan. Ini masih ada bawa terompak, bawa, maka nggak ketemu usul sholat itu. Nanti kapan-kapan kita bahas yang dimaksud sholat yang dikatakan oleh Syekh tadi luar biasa. Ada puasa sejati, itu puasa seumur hidup. Ada sholat seumur hidup, sholat zikir. Ada zakat seumur hidup. Ini semua Quran. Kalau dibahas ini ya seperti yang dilakukan oleh Zakaria, oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu zakatnya seumur hidup. Malu dia kalau keluar dari rumah kalau dia nggak bersedekah. Hah? Kan zakat yang dikatakan saya tadi kan zakat seumur hidup. Itulah zakat sejati, benar. Itu aja Isa alaihissalam. Ya kan? Surah 19. Coba dari 16 saja baca. 19. Ada apa yang dikupas oleh saya ini sedikitnya ada. Kita sergat sampai hisab gitu loh. Kalau kajian sejati ini lepas ilmu fikih semua. Karena ilmu fikih harus sampai ke nasab, nggak kelar. Kita mau zakatnya semua hidup. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Maryam ayat 16 dan seterusnya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Ini surah berapa nih? Maryam ya? Ya, 19. Enggak. Saya kita baca surat 19 ayat 30. 19 Ini cerita Warul Hijab. Ya, ya. 19:30. Ya, 19:30. Oke. Surat Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Hidup kapan kita? Waktu kita tidur. Maka kita cek doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma Tanah wa ilaihin nusur. Waktu lu bangun itu harus punya sedekah. Minimal lu cuci piring, ya kan? Bantu orang tua, zakat itu sucian, itu zakihim. Makanya sholat dengan zakat itu berkait aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa ayat ulang seperti ini. Kita sholatnya tiap hari, zakatnya ya setahun sekali. Ya nggak ketemu zakat sejatinya. Apalagi dipandang dermawan
setiap hari seperti itu. Kembali lagi, kita bersyukur menurut pola pikir kita. Saya ingin sekali, bukan kita ingin Allah tuh bertanya berulang-ulang kaidah pula. Tuhan tidak bertanya dengan kita apa yang kamu suka, tapi Allah bertanya apa yang kamu sukai. Setiap bangun tidur tanya. Surat 55 Ar-Rahman ayat 13. Tadi Ar-Rahman baca tadi. Ini ayat Ar-Rahman 31 ayat diulang-ulang. Kalimatnya sama, pertanyaan ini. Ya kan? Diulang-ulang, penting ini ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kita biasa Allah nggak nanya lo bersyukur apa, tapi Allah bertanya nikmat mana yang kamu dustakan. Sama lagi 16-nya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hanya lagi 18-nya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sama lagi 21-nya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau kita ngaji ayat ini untuk dibaca 31 kali, tidak selesai sembuh ini. Belum ini secara makna ya, secara arti belum makna. Nah, Tuhan itu nanya dengan kita, manusia, bangun tidur, apa yang kamu dustakan? Nikmat Allah. Bukan yang kamu syukurin. Karena kalau bersyukur pasti menurut apa yang dipikirin, apa yang dipahami. Maka Tuhan kata, bersyukur nikmat. Enggak. Tapi Allah bertanya, nikmat mana yang kamu dustain? Nah, nikmat yang didustain Allah, yang manusia lupa. Nikmat apa? Ketika keluar dari perut ibu kita, ini diajarin. Ya kan? Surat 16, Nahl 32. 16:32. Ketika kita keluar dari mak kita, ibu kita, nggak tahu ilmu apa, Islam belum itu, syahadat kita belum kok. Syahadat yang bunyi ya, bukan syahadat dalam. Ya. Coba. 16 An-Nahl ayat 78. 16 An-Nahl ayat 78. 78. 16:78. Baca. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi sebelum apapun, apa keluar dari ibu kita pertama kali yang harus disyukuri? Pendengaran, penglihatan, hati. Ini cara disyukuri ini. Maka Allah mengatakan bersyukur dengan 3 hal ini sedikit kata Allah. 23 Al-Mu'minun ayat 78. 23:78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Pernyataan Allah ini. Bersyukur pendengaran, penglihatan, hati sedikit apa banyak? Sedikit kata Allah. Tambah lagi 32 Sajadah ayat 9. Allah udah ngomong ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat As-Sajadah ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Allah mengatakan sedikit bersyukur pendengaran. Kenapa kita harus bersyukur pendengaran, penglihatan? Karena ini yang diminta pertanggungjawaban, bukan tegak lurus. 17 Isra 36. 17:36. Kenapa harus bersyukur pendengaran, penglihatan, hati? Karena ini yang ditanggungjawabkan. Hasil yang kamu dengar, ya kan? Kalau dengarnya sesuatu yang sok, maka artinya busuk. Maka kita diajarkan riyadhah agar didengar selawat, agar didengar Al-Quran, agar didengar zikir, ya kan? Agar hati ini bersama, ini riyadhah. Ya, riyadhah awal untuk mengingat selama manusia tidak ingat kan Allah, ya kan? Kenapa? Agar pendengaran kita, apa yang kita lihat masuk ke hati hanya Allah. Nah ini makanya orang-orang mursyid, para sufi memberikan satu riyadhah.
Zikir kau 1000 kali, zikir pagi dan petang. Agar apa? Agar manusia selalu ingat dengan Allah. Kalau kita sudah bab riadonya lulus, masuk yang lain. Tidak perlu lagi. Langkah kita, perbuatan kita, ruh kita, pikiran kita, yang ada Allah. Itu butuh riado, latihan. Orang kalau mau sterek badannya, gemuk, ya kan? Kayak ustadz yang gemuk tuh. Biar dia fit, dia olahraga kan? Apa? Olahraga. Nah, biar Allah bisa bersama kita, maka butuh riado. Ya, latihan. Maka kalau guru menyuruh, mursyid menyuruh, jadi kamu 1000 kali, 5000 kali, itu riado. Tapi bukan tujuan. Benar Bu ya? Bukan tujuan, tapi harus dilatih. Karena sebagai murid harus melalui itu. Ya kan? Ketemu siapapun, rekod apapun, kamu asal disuruh gituan. Kecuali orang yang sudah sampai gitu, seperti itu tujuannya. Tetap harus diada. Coba cak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah makanya telinga kita dilatih dengan riyadhah. Untuk apa? Kalimat-kalimat Allah. Penglihatan kita dilihat dengan ayat-ayat Allah. Riyadhah masuk ke hati. Jangan sampai pendengaran kita, penglihatan kita dikunci oleh Allah. Walaupun Tuhan ilmunya banyak hari ini, profesor, doktor, tetap aja nggak terisi Tuhan. Kenapa? Karena dikunci ilmunya. Surat 45 ayat 23. Maka butuh riyadhah. 45:23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau pendengaran, penglihatan, hatinya tidak diriyadhahkan, tidak dilatih mundur sekarang, dari sejak kecil mulai diriyadhahkan pendengaran, penglihatan, hatinya, dia akan mempertuhankan hawa nafsunya. Intelektual banyak hari ini, dokter banyak, profesor banyak, kiai juga banyak, tapi kelakuan seperti binatang. Saya nggak kaget kalau ada ustadz hari ini pencabulan 15 santri. Kenapa kaget? Saya nggak kaget. Hah? Orang ustadz nggak kaget, ya kan? Seperti itu. Jadi hati-hati, coba aja. Jangan sampai seperti ini, coba aja. Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Jadi ada nggak orang sesat berdasarkan keilmuannya? Ada. Banyak sekarang orang-orang yang sesat di atas keilmuannya. Makanya musuh Nabi itu ahli kitab. Apa? Ahli kitab. Ahli kitab. Menguasai kitab tapi dihancurkan kitab itu, dirobek. Gara-gara itu. Nah, maka kata bagi Syekh, dunia ini udah hancur. Iya, nggak usah dihancur semua dunia ini. Mau gubernur, bupati, mau profesor, doktor, ini yang dituhankan selain Allah. Semua yang dituhankan makhluk gitu, selain Allah. Terus, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Kalau hatinya, pendengarnya dikunci karena nggak mencoba untuk membuka. Yang didengar rumpian orang, yang didengar omongan orang. Coba dengarkan ayat-ayat Allah, zikir dan lain-lain. Terus lanjutkan. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah, membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi berpeluang untuk sesat, berpeluang Tuhan jauh dari kita. Seharusnya orang tinggi ilmunya, belajar agama atau kitab ilahi, semakin lama semakin bodoh. Bodoh itu ada dua. Ada orang belajar ilmu agama bodoh karena sombong. Ada orang belajar ilmu agama semakin bodoh, semakin ketahuan auratnya. Kita ngaji ini, kita memahami ilmu agama sebenarnya untuk mengetahui jatah diri kita, aurat kita, kejelekan kita. Maka ketika kita tahu kejelekan kita, maka kita diam aja. Uskut. Mau ngomong apa? Makanya Syekh, udah saya diam aja. Wah, omongannya bahaya.
Juga dia as-suktu hikmatun. Diam itu menjadi hikmah daripada kita ngomong terus. Ya kan? Kalau ustaz, kiai ataupun apa, ngomongnya cuma dua, beri peringatan dan kabar gembira. Ini yang kita syukuri. Untuk malam hari ini kita olahraga, olah pendengaran, penglihatan hati. Tadi diawali dengan selawat, doa, tadi kan? Itu biar telinga kita dimasukin sul-sul energi ke dalam ruh kita, ya kan? Agar kita selalu ingat dengan Allah. Nah sekarang saya tidak banyak, ngisi 1 jam lebih aja untuk bagaimana ayat Allah bacakan. Mungkin selama ini baca Quran tidak akan dapat rahmat, iman tidak akan bertambah. Yang benar itu dibacakan. 8 Al-Anfal, surah 8 Al-Anfal ayat 2 dan 3. Jadi, sebenarnya Al-Quran itu dibacakan. Membaca nggak dapat kita bertambah iman. Coba baca aja Quran, nggak bertambah. Yang benar itu dibacakan. Artinya dibacakan. Zukirallah. Hari ini kamu dilatih zikir. Oke? Apa? Dilatih oleh Syekh zikir. Nanti ke depan zukirallah. Allah yang mengingatkan kamu. Itu tingkat tingginya. Diingatkan oleh Allah. Selama ini kamu belajar untuk ingat dengan Allah. Nah kalau udah matang, Allah mengingatkan zukirallah. Zukirallah bukan zikir. Zukirallah itu dizikirkan. Coba baca surat 8 ayat 2 dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Zukirallah. Ente yang berzikir apa Allah yang berzikir sini? Halo. Allah yang berzikir apa Allah yang berzikir? Hah? Kalau untuk riyadhah yang diomongin saya tadi, latihan untuk berzikir agar kamu dizikirkan oleh Allah. Ini rumusan kecil sebenarnya. Maka tetap harus melalui proses, nggak meloncat ya. Ya kan? Kita harus ingat dengan Allah setiap detik dan menit. Nanti kapan-kapan kalau sudah menjadi Allah yang mengingatkan kita. Satu ya, cara Allah mengingatkan ketika ada petir, jawab kita apa? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada kan? Nah itu otomatis, itu yang dikira Allah, itu baru tanggal. Nanti tanya lagi satu ayat. Ini kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bagaimana hati kita bergetar? Ini contoh satu ayat 32 Sajadah. Ada ayat tanda Allah mengingatkan. Tanda-tanda adat Allah satu gini. Ayat Allah itu tidak harus Quran. Ketika ada gempa bumi pertama kali lihat orang banjir terlihat ucap apa kamu? Subah, asta, ada yang menjadi otomatis. Ketika petir, ada nggak kita rasakan petir yang besar nusuk ke hati kita, langsung kita respon. Allah, ada. Nah itu zikirullah. Bagaimana kalau Allah itu bertanda belum Allahnya wajib ini kan zikirullah wajilat qulubuhum, hatimu gemetar. Maka bagaimana untuk gemetar? Dilatih, namanya riyadhah. Allah, Allah, Allah. Itu dilatih sampai nusuk ke hati. Allah kita baru batas mulut hari ini, maaf. Allah kalau sudah di hati, enggak kamu ucap Allah saja, netes air mata ya. Kenapa? Ya, karena Allahnya bukan batas di mulut, tapi sudah nusuk ke hati. Nah orang Baduy itu pernah, kami sudah beriman. Belum kata Rasulullah, katakan ya Rasulullah, belum beriman karena iman itu belum menusuk hati. Nah kita bagaimana zikir itu menusuk ke hatinya? Dimulai dari riyadhah, dari mulut. Terus mendengar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dibacakan ayat Allah fazadat imanum. Oke? Bertambah iman apa kagum? Tambah iman. Selama ini orang baca Quran, kita bertambah iman apa kagum? Kagum. Kagum. Subhanallahirrahmanirrahim. Nanti juga enggak. Allah. Ngerti? Enggak. Enggak bertambah iman. Hah? Nah kalau orang yang mengerti maksud yang dibaca tadi, maka dia bertambah imannya, maka gemetar hatinya dan menangis dia. Apalagi ayat itu nyambar ke dia, tinggal aku. Maka apabila dibacakan orang mukmin itu dibacakan ayat bertambah imannya. Hari ini, ya setiap minggu ada nggak orang baca Qori, orang walimat lurus, baca ke pernikahan? Wah, Banyak. tetap aja di pengadilan itu. Ya kan? Kenapa? Karena dibacakan belum sampai ke hati, nggak bertambah imannya. Sakinah itu kayak mana? Mawaddah itu kayak mana? Rahmah itu kayak mana? Saya sering menyampaikan ceramah sakinah, mawaddah, rahmah itu tidak banyak ulama menasihatkan sakinah, mawaddah, rahmah itu sebatas ilmu fikih. Sebenarnya sakinah, mawaddah, rahmah itu harus kita sabutkan. Apa? Harus ditauhidkan, ya kan? Harus ditauhidkan agar nikah itu benar-benar nikah gitu loh, ya kan? Ini batas sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Sakinah itu siapa yang memberikan sakinah? Siapa yang maha sakinah? Siapa yang maha mawaddah? Siapa yang maha rahmah? Suami, istri. Nah itu ceramah bener kayak gituan terus. Akhirnya cerai di pengadilan itu. Palembang banyak itu setahun hampir 1000-an yang cerai, ya kan? Apalagi mau nambah cerai terus seperti itu. Nah inilah dibacakan, maka kita butuh riado untuk pendengaran, penglihatan dan hati, butuh dilatih. Itu proses, ya kan? Nah proses membaca subhanallah, la ilaha, sholawatan, ini proses riado. Tinggal ente mau sampai nggak ini? Ada yang 20 tahun batas itu aja, nggak tamat-tamat kalinya. Di torekonnya begitu aja. Kenapa? Karena bunyi belum tamatkan, nggak layak baru batas mulut kok. Saya bertemu orang-orang torekon, mursyid torekon, dia baru tahun 20 tahun, 12 tahun. Apa yang kau dapat? Nah, karena batas mulut aja, nggak ada etikatan. Di sini ada etikatan, ada pengajian. Saya lihat ada rumusan-rumusannya. Seperti itu. Nah, mari kita sama-sama sungguh pendengaran penglihatan hati kita. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah itu berdoa ya. Nabi kita Muhammad itu luar biasa untuk mendoakan keluarga kita. Ya. Jadi doa Nabi itu yang ditulis di kitab Ilahi cuma satu. Ini doanya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad ini mengikut uyaknya, sama doanya juga. Surat 25 Al-Furqan ayat 30, ini doanya. Doa itu. Ini doanya Nabi, ya kan? Untuk umatnya. Jadi waktu nyebut umatku, Nabi sering berdoa di dalam dirinya, ya kan? 15 abad yang lalu, doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacungkan. Kenapa Nabi sampai berdoa dengan oh ya Tuhanku, aku minta umatku agar tidak mengacukan Quran. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu 15 abad ke sini Quran itu nggak pernah akan cuek. Coba kalau baca Quran hari ini, dibuka setahun sekali kok waktu Ramadan. Dia aja bulan 4 nanti, lagi di Masjid Surau. Selesai Syawal, selesai semua Quran sudah dibaca. Benar? Ya ada baca Quran. Saya membuktikan ayat ini ketika saya dakwah ke Medan. Dari Medan ke Bukit Tinggi, ada namanya Bukit Salim. Ya,
Saya mau melihat kelebihan orang Kristen, Nasrani dengan orang Islam. Kebenaran ketika saya lewati ke Danau Toba itu hari Minggu pagi, ya kan? Dari Aceh saya dakwah mau ke Medan, terus Bukit Tinggi. Nah, ketika saya lewati jalan itu, saya lihat di hari Minggu itu anak-anak muda, ibu-ibu dari keliling bukit itu, dia membawa Injil dengan dia. Hari Minggu, Jumatan, bawa Injil. Di sini orang Islam kalah dengan orang Nasrani. Injil dengan bangganya bawa Quran dari pinggir-pinggir bukit masuk ke gereja. Saya mau cari kelemahan orang Islam itu apa salahnya? Kenapa bertengkar hari ini? Ternyata ketahuan. Nah, orang Kristen Nasrani itu di Bukit Salib itu dari ujung desa-desa kecil itu, mereka dengan bangganya membawa Injil. Coba kita lihat hari ini. Orang Islam bangga nggak bawa Quran? Dari rumah ke sini bawa Quran? Ada. Ada. Ya. Kenapa? Ya. Nabi Isa tidak pernah berdoa, ya Allah, aku minta umatku biar bawa ini. Enggak. Karena Isa sudah tahu umat akan cinta dengan kita Injil. Setiap hari Minggu. Orang Islam sampai Nabi doa 15 abad yang lalu. Kenapa? Karena hari ini lihatlah di masjid-masjid. Ada nggak anak muda setiap Jumat bawa nenteng Al-Quran kecuali Hafiz? Kita nggak baca. Dalam HP ya, dalam HP, ya kan? Nah, kejadian-kejadian bawa Quran itu setiap hari Jumat adanya di pondok pesantren. Pondok pesantren itu setiap hari Jumat, bukan setiap hari Jumat sih. Setiap habis asar, habis subuh bawa Quran masing-masing. Itu sampai dulu pondok itu Qurannya sampai banyak laporan. Ngapa harus pondok pesantren sih orang baca Quran itu? Gitu loh. Kenapa kita umat mukmin menjadikan pesantren Indonesia ini? Seperti itu. Nah, ini 15 abad yang lalu Rasulullah pernah doa, ya Allah, aku minta umatku tidak mengajukan Al-Quran. Nah, salah satu misi saya hari ini keliling Indonesia untuk mengingatkan umat Islam, yuk kembalikan Quran. Ya kan? Nah, hari ini Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya kan? Katanya Al-Quran sebagai pedoman. Ya kan? Seperti itu. Ini mukjizat yang besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau kita ingin kenal Nabi Muhammad, kenali Al-Quran. Ya kan? Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, makanya ketika dalam hadis sahabat bertanya kepada Siti Aisyah setelah wafatnya Rasul, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Khuluqul Quran. Bertanya lagi sahabat, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Khuluqul Quran. Bertanya lagi sahabat, ya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasul itu Al-Quran. Kalau kita ingin dekat dengan Rasul, pengen bersama dengan Rasul, itu Quran. Kalau kita umat Islam jauh dari Al-Quran, tidak ada. Bahkan ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran. Kapan syafaat Quran? Nunggu nanti? Enggak, sekarang. Syafaat Quran itu sekarang, waktu hidup inilah. Agar kita mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu satu. Ya, bagaimana kita mengenal Rasul sendiri. Bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Sering dibaca di Toriko ayatnya. Surah 9 At-Taubah 128. Sering baca. Bahkan dijadikan doa. Coba baca. Ya. Surat 9 At-Taubah 128. Sering baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ayat ini jangan kau baca ke sana, bacanya ke sini. Kamu selawatan tahu nggak kalau kamu ada hadir Rasul di sini? Nggak tahu. Maka nggak ada yang kita sayang mata dengan Rasul itu. Apakah datang surat? Nanti tak benar Rasul itu mana? Saya
berani mengatakan tarekat saya tarekat Rasulullah. Kenapa sih? Karena kata Rasulullah. Nggak ada sanadnya tarekat Rasulullah. Tarekat ini masuk dalam tataran dunia tarekat Rasulullah. Di Indonesia masuk sanadnya. Apa sendiri aja? Tarekat Rasulullah hanya sendiri aja. Pribadi. Iya, kalau nggak ketemu Rasul nggak akan. Baik aja langsung ke Rasul. Coba lo lawat aja deh tadi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Dari kaummu sendiri. Ayat ini untuk besok sekarang. Kamu tahu nggak ada Rasul di antara kamu? Harapannya apa sih Rasul itu mengharapkan kamu? Nggak duit, nggak ngarap apa itu? Aduh, mikirin. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia tahu penderitaan umat Islam hari ini, bagaimana penderitaan 15 abad yang lalu. Bosnya tahu umat Islam gagal apa? Berat rasanya. Terus sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Harapan dia akan beriman. Apa sih berbeda beriman dengan Islam? Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Halo. Beriman, Islam, ihsan. Kalau Islam itu rukun Islam, sholat, puasa itu bisa kamu lihat. Orang rukun iman, rukun Islam itu sholat. Bisa nggak kamu lihat? Sholat bisa nggak lihat? Orang sholat enggak bisa nggak lihat? Bisa ya? Apakah dia sudah beriman? Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Bisa nggak dilihat? Apakah hatinya bersyahadat? Iman. Maka kalau bicara iman nih, rukun iman, Islam, tiga ini harus jalan, ya seperti itu. Nah, Rasulullah mengharapkan keberimanan kepada kita. Lanjutkan terus. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi sangat kasih sayang. Cara kayaknya apa? Agar kita mengharapkan kita beriman. Iman itu bukan bicara tentang sholat sembahyang, bukan. Tapi beriman bukan luluh sujud, tapi beriman di hati. Karena di zaman dulu ada, di zaman Nabi Muhammad kami sudah beriman. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Coba ya. 9:14. Kalau bicara beriman semua, di zaman Nabi ada yang Nabi beriman, namanya suku Badui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Terus katakanlah kepada mereka. Katakanlah ya Rasul. Rasul mengatakan, kamu belum beriman. Kamu belum beriman, kata Rasul. Kamu belum beriman. Terus kenapa? Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Kami sudah sholat, kami sudah sembahyang, kami sudah puasa. Itu kelihatan orang tunduknya. Tapi lanjutkan. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi iman itu masuk ke hati. Syahadat di hati. Jadi syahadat bisa dilihat. Sholat sampai ke hati. Haji ke hati. Ya. Puasa sampai ke hati. Maka dalam kitab Ya Ulumuddin, sholat kalau hatinya 80% tidak sampai ke Tuhan, ya, tidak menzirokan, masih ada di hatinya yang lain, olahraga dalam kitab Ya Ulumuddin. Maka saya baca di sini, ya, seperti itu. Tapi saya lihat buku ini ada syariatnya, ada agak-agak syekh ini agak umum, agak diumumkan sedikit, cuman sebenarnya, ya kan, agak diumumkan sedikit, sebenarnya ada yang tersembunyi di sini. Halo,
ini